Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya buat kue talam ubi ungu. Ini dikombinasikan dengan adonan santannya sehingga warnanya bisa lebih menarik. Untuk rasa kue talam ubi ungu ini dijamin enak, kenyal, manisnya pas. Pokoknya bisa deh jadi salah satu menu favorit keluarga di rumah. Nah, kira-kira seperti apa cara saya membuatnya? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Sebelum memulai membuat adonan, kita siapkan dulu cetakannya. Ini saya gunakan cetakan berbentuk bintang. Untuk cetakan boleh bebas ya. Kita oles cetakannya dengan minyak goreng terlebih dahulu, tipis-tipis aja. Setelah selesai, kita sisihkan. Di sini saya sudah sediakan ubi ungu sebanyak 350 gram. Ini sudah dikukus dan dihaluskan seperti ini. Kemudian tambahkan 230 gram gula pasir, 60 gram tepung beras, serta 140 gram tepung tapioka. Tambahkan juga 1 sendok teh garam halus, kemudian 340 ml santan. Campurkan semua bahan hingga rata. Saya menggunakan balon whisk. Jika ingin menggunakan blender juga bisa. Ini kita campurkan sampai larut, sampai benar-benar tercampur rata adonannya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adonan ini kita saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergumpal. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita aduk rata lagi agar benar-benar lebih halus. Adonan siap untuk kita tuangkan ke dalam cetakan. Tuang adonan ke dalam cetakan tidak usah sampai penuh, kurang lebih 3/4 bagiannya saja. Setelah selesai akan kita kukus. Nah, ini kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya. Kita kukus menggunakan api sedang saja. Kukus kurang lebih selama 10 menit. Sambil menunggu, kita buat dulu adonan santannya. Masukkan 60 gram tepung beras ke dalam wadah. Kemudian campurkan dengan 350 ml santan kental. Ini kita aduk sampai rata. Setelah rata, tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita campurkan lagi sampai rata. Diaduk-aduk terus. Dan ini siap untuk kita kukus. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan. Tuangkan adonan santan di atas adonan ubi ungu tadi. Tuangkan sampai penuh. Selanjutnya akan kita kukus lagi sampai matang. Nah, ini sudah matang kue talam ubi ungunya, tetapi belum bisa kita keluarkan. Matikan saja terlebih dahulu api kompornya, kemudian biarkan kue talam ubi ungu berada di dalam kukusan sampai benar-benar set. Nah, ini dia kue talam ubi ungu sudah jadi. Sudah bisa kita nikmati bersama keluarga. Dimakan hangat enak, dimakan dingin lebih enak. Silahkan sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Warnanya sangat cantik bukan? Teksturnya juga kenyal. Nah, ini saya mau coba dulu, cicipi bagaimana rasanya. Bismillah. Rasanya enak, kenyal, gurih, manisnya pas, asinnya juga pas. Ubi ungunya juga berasa. Warnanya yang cantik, asli dari ubi ungunya tanpa pewarna.
Ini enak dan pantas dicoba. Nah, mudah sekali cara membuatnya bukan? Silakan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya buat bubur candil ubi ungu. Rasa originalnya sih manis, tapi karena disiram dengan kuah santan jadinya manis dan gurih. Nah, kira-kira seperti apa cara saya membuatnya dan bahan apa saja yang saya gunakan? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Mula-mula kita kukus 500 gram ubi ungu. Kukus sampai ubinya matang dan lembut. Setelah matang, kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti kita haluskan. Ini sudah saya haluskan menggunakan centong nasi seperti ini. Boleh menggunakan blender atau gelas. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, kita campurkan 100 gram tepung tapioka. Sebelumnya beri setengah sendok teh garam. Kemudian dicampurkan dengan ubi ungu yang telah dihaluskan tadi. Diaduk sampai rata. Tambahkan air secukupnya sampai adonan bisa dibentuk. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Selanjutnya kita bulat-bulatkan sesuai selera. Bulatkan sampai semua adonannya habis. Jika menginginkan bulatan yang sama besar, bisa menggunakan sendok takar seperti ini. Nah, ini dia sudah saya bulatkan semuanya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian larutkan dengan 50 ml air. Setelah larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Masukkan 600 ml air ke dalam wajan. Kemudian 180 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, serta 2 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Jika gulanya sudah larut dan airnya sudah mendidih, masukkan bola-bola ubi ungu tadi. Kemudian kita masak sampai bola ubinya matang. Ini bola ubinya sudah matang, terbukti sudah mengapung semuanya. Untuk membuktikannya, kita lakukan dulu tes tusuk. Kemudian kita masukkan larutan tepung tapioka tadi. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu. Kita masak lagi sebentar saja sampai mendidih. Kurang lebih seperti ini sudah matang, kuahnya sudah kental. Dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 1 sendok tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 500 ml santan dari 1 butir kelapa parut. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan agar lebih wangi. Jika tidak punya, bisa diganti dengan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian masak kuah santannya sampai mendidih seperti ini. Ini sudah matang, kita bisa matikan api kompornya. Nah, ini dia bubur candil ubi ungu yang rasanya manis, dipadukan dengan kuah santan yang gurih, rasanya makin mantap. Paduan warnanya cantik ya. Ubi ungu ini tidak menggunakan pewarna apapun. Ini asli dari ubinya sendiri. Saya mau cicipi terlebih dahulu. Bismillah.
Rasanya enak, manisnya pas, kenyal, santannya gurih, perpaduan rasa yang memang enak dan sempurna. Ini cocok dinikmati sambil santai keluarga atau bisa dijadikan hidangan saat ada tetamu yang datang. Oke, silakan dicoba di rumah, semoga suka dan jadi makanan favorit keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.